politik Indonesia belakangan ini diwarnai oleh salah satunya adalah besarnya peranan keturunan Arab, ya, termasuk Habib lah ya, keturunan Nabi, dianggap sebagai keturunan Nabi dalam gerakan politik, dalam pengerahan massa dan seterusnya. Dan itu terutama setelah Pilkada DKI 2017 ya. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah ada peranan Habib atau bentuk pluralnya itu habaib ya dalam politik. Dan citranya kan meskipun ini tidak mewakili gambaran seluruh Habib ya, citranya kan Habib itu selalu kalau orang bicara Habib dan politik, orang tuh ingatnya itu Rizik Syihab gitu misalnya, yang dengan orasinya, agitasinya, membakar, menebarkan kebencian dan seterusnya. Terus belakangan ada Bahar Smith ya, yang juga tidak kalah garangnya gitu. Jadi ini warna yang melekat lah dalam image masyarakat ya, tentang Habib dalam konteks politik. Padahal sesungguhnya ada sosok anak muda juga dari keturunan Nabi dan tentu saja keturunan Arab ya, yang sangat aktif di politik dan menjadi salah satu garda depan melawan politik identitas, melawan politik sara, sangat pro kebangsaan dan kebinekaan. Namanya tidak asing lagi saya kira, Samara Amani. Selamat datang Samara di Main TV. Wah ini berharga banget ini. Terima kasih Mas Kita Al. ketemu udah Akhirnya, sekian lama ya. Udah lama banget kita nggak ketemu akhirnya. Sekian tahun kamu di New York kan kita nggak pernah ketemu. Akhirnya sekarang ketemu. Akhirnya ketemu. Nah teman-teman pemirsa, Samara ini jarang sekali menunjukkan nama famnya ya, nama familynya. Nama lengkapnya kan Samara Amani Alatas ya, Alatos ya. Dan itu adalah bagian dari jamiah, keluarga Arab ya. Kalau dan keturunan Nabi, dan kalau keturunan Nabi laki-laki, orang ingat namanya digelari Habib atau Habaib ya kalau jamak. Kalau perempuan Syarifah ya. Jadi saya bisa mengatakan Samara ini adalah Syarifah. Syarifah yaitu keturunan Nabi yang aktif di politik Indonesia dan gencar memperjuangkan perlawanan menghadapi politik identitas. Nah Samara bisa cerita nggak sebenarnya kalau dalam konteks keluarga kamu ya itu pilihan Samara seperti itu tuh gimana? Maksudnya apa yang direspon oleh keluarga, oleh kalangan sesama Arab dan seterusnya? Ke upaya melawan politik identitasnya apa berpolitiknya? Dua-duanya. Berpolitiknya, kan itu berarti perempuan terjun di wilayah publik dan politik identitasnya. Dua-duanya coba. Kalau misalnya di berpolitiknya sih sebenarnya nggak pernah ada larangan, jadi nggak pernah ada ekspektasi di keluargaku bahwa perempuan itu harus sangat fokus hanya pada ranah domestik ya gitu. Jadi sangat ada encouragement lah, terutama dari mamaku, papaku untuk ya berkarir gitu, untuk sekolah yang baik dan lain sebagainya gitu kan. Dan keluargaku tuh, perempuan di keluargaku tuh cukup sentral gitu perannya gitu, berdebat. Aku bahkan di rumahku tuh biasa jadi debat-debatan sama orang tua gitu, jadi nggak pernah take it personally lah, atau dianggap kurang ajar dan lain sebagainya gitu. Jadi emang di situ nggak ada upaya untuk kayak misalnya mendefinisikan perannya seperti apa gitu kan sebagai perempuan dan lain sebagainya, ada kebebasan di situ. Jadi ketika aku terjun ke politik gitu kan, kekhawatiran itu bukan karena aku kayak speak up atau aku terjun di sebuah ranah yang wilayahnya publik gitu. Kekhawatirannya karena politik itu kan memang dianggap menyeramkan bagi banyak orang gitu kan. Serangan-serangan yang akan dihadirkan dalam politik gitu kan, intrik-intrik yang terjadi dalam politik gitu. Apakah aku tough enough gitu, apakah cukup kuat gitu, apakah bisa survive dalam politik. Kekhawatirannya lebih ke sisi itu gitu, Mas Ahal gitu. Tapi kalau soal perananmu keputusanmu untuk masuk di politik itu kan sebenarnya juga nggak lazim dalam keluarga Arab ya untuk perempuan ya, betul nggak? Ya, maksudnya ini lebih mewakili kamu yang anak Jaksel gitu atau memang maksudnya ini mainstream nggak sih? Atau ini exception soal keluarga kamu seperti itu
Kayaknya sih kalau mamamu seperti itu. Kayaknya kalau misalnya di dalam keluargaku sih exception ya, karena memang di latar belakang keluargaku nggak ada sama sekali yang berpolitik gitu. Keluargaku tuh Yang perempuan. yang perempuan dan bahkan yang laki-laki sebenarnya Oh, gitu. oke, Semuanya oke. semuanya itu latar belakang keluargaku tuh ya paling usaha gitu kan, Oke. bisnis gitu. Jadi bahkan keluargaku, orang tuaku, itu papaku tuh kan orang yang memang fokusnya di bidang usaha gitu, dan dia memang tidak punya ketertarikan di bidang-bidang politik gitu. Jadi sebenarnya dia heran kok bisa tiba-tiba dia punya anak sangat-sangat passionate di dalam politik gitu. Nah ini emang kalau aku dari segitu ini passion sih Mas Ahok. Itu faktor apa? Bacaan atau maksudnya apa yang membuat Samara kemudian tertarik kepada politik gitu ya? Apakah dari bacaan atau dari pergaulan atau gimana dulu? Nggak, aku tuh ngerasa dunia politik sesuatu yang menarik sebenarnya. Dari sejak aku SMA tuh aku suka mengamati ya berita, informasi, dan ketika itu kan memang di tahun-tahun 2013 informasi mengenai politik itu menjadi sesuatu yang sangat naik banget ketika Pak Jokowi terpilih jadi gubernur Jakarta 2012-2013. Oke, itu waktu itu kamu masih SMA. SMA ya? Oke. Gitu. Jadi waktu itu mulai menarik gitu. Aku mulai menarik perhatian, mulai sering ngikutin berita, tapi kan sebatas ngikutin aja nih. Terus kemudian mulai kuliah ada Pilpres ketika itu, pemilu Di pertamaku. Paramadina ya? Di Universitas Paramadina ya. Aku ikut Pilpres pertamaku waktu itu tahun 2014 ketika Pak Jokowi terpilih pertama kali jadi presiden gitu kan. Dan itu isu politik kan jadi makin naik karena Pak Jokowi ini kan fenomena ya gitu ya. Terlepas dari orang mau suka Pak Jokowi atau tidak suka Pak Jokowi, kita tidak bisa mendinai bahwa Pak Jokowi adalah sebuah fenomena politik gitu yang mungkin tidak pernah ada di Indonesia. Tiba-tiba ada sosok orang biasa terus rise sampai jadi presiden, dan ketika itu semua orang digemparkan, baik yang hatersnya dia maupun yang pendukungnya dia, itu kan keluar semua di momen pemilu itu gitu. Nah itu jadi membuat ketertarikan terhadap politik tinggi, dan akhirnya aku pengen belajar lebih dalam terkait politik. Nah mulailah aktif membaca-baca buku-buku sejarah, buku-buku terkait politik. Nah di situ ketika mendalami, terus kemudian ada ketertarikan yang mendalam soal politik. Meskipun awalnya sih Mas Hal, aku tuh lebih tertarik untuk menjadi ya pengamat gitu kan, ya mendalami aja terkait isu politik ini dibanding terjun sebagai praktisi awalnya. Kalau dari keluarga sendiri, lingkungan keluarga apa gitu, nggak ada yang meng-discourage kamu ngapain sih ngurusin soal-soal politik gitu? Ya awalnya sih sebenarnya bukan discourage, tapi kayak lebih kepada yakin gitu, ini nggak bahaya gitu nanti gimana kalau ada apa-apa dan lain-lain. Pakai istilah anak sekarang, nggak bahaya nggak bahaya gitu ya gitu. Lebih ke itu sih. Jadi lebih ke faktor soal posisimu ya sebagai anak muda yang terjun. Dan kalau Mas Hal ingat kan dari pertama kali aku terjun ke politik gitu kan, aku kan orangnya yang tipe outspoken gitu kan, bukan tipe, kan politisi macam-macam ya gayanya kan, ada yang modelnya tuh diem, ada yang di belakang layar, ada yang gimana. Tapi kan dulu ketika aku pertama kali masuk ke politik, aku tuh ya jadi wajah gitu, outspoken dan lain sebagainya. Kamu itu kan tuh bukan hanya outspoken, kamu tuh outspoken yang ngomongnya cepat sekali gitu. Betul. Ngomongnya cepet, lancar, tertib gitu. Iya. Itu loh. Alhamdulillah. Itu jarang itu. Yang paling bahaya ada orang saya bilang ngomongnya outspoken, cepet, sampai susah kadang-kadang dipahami saking kecepatannya. Nah, terus kan kemudian kalau misalnya Samara mengambil keputusan untuk bergerak dalam bidang publik ya, dan dalam hal ini politik. Waktu itu kan belum ke PSI ya. Tapi kan sejak awal kan Samara penampilannya kan nggak berjilbab gitu ya. Itu di kalangan keluarga jamaah gitu, di kalangan keluarga Arab, Samara keluarga besar gitu, ada pertanyaan atau gugatan nggak? Enggak sih, soalnya keluarga aku juga nggak berjilbab rata-rata. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak Najwa Shihab ya sebenarnya. Iya mungkin. Jadi karena keluarga kita nggak berjilbab, jadi itu biasa aja sih dianggapnya. Maksudnya nggak menjadi isu yang besar gitu kan. Karena kalau mamaku gitu ya, misalnya salah satu prinsip yang dia selalu tekankan ke aku, ya berjilbab atau tidak itu kan keputusan lah ya. Tetapi dia selalu mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat penting gitu. Misalnya ada larangan-larangan atau batasan-batasan yang selalu diajarkan di dalam diriku gitu, yang nggak aku langgar gitu. Ada etika, moral, agama, nilai-nilai itu juga sesuatu pegangan yang penting sih buat aku gitu. Jadi menurut aku sih nilai-nilai seperti itu bukannya aku menganggap lebih penting dari jilbab, tapi juga sama pentingnya gitu, kita menjaga itu gitu. Jadi bukan hanya sesuatu yang sifatnya performatif, tapi juga sesuatu yang ya memang secara esensi kita lakukan gitu loh Mas. Soal substansinya justru ya malah yang ditekankan oleh keluarga. Nah terus selain soal politik nih, saya mau masuk lagi tentang politik identitas nih Samara. Kan Samara sangat getol melawan politik identitas, terutama bayangin seorang dari keturunan Arab ya, Syarifah, keturunan Nabi, kemudian menjadi pembela Pak Ahok, pendukung Ahok. Terus
ketika ada kasus Ahok dituduh sebagai penista agama, Samara kan termasuk yang vokal membela. Itu gimana Anda menjelaskan? Gimana Samara menjelaskan posisi itu tuh? Seberapa ada dilematisnya di kalangan keluarga atau enggak gitu? Yeah. Sebenarnya posisi itu tuh posisi yang natural diambil gitu. Baik aku kenal Pak Ahok ketika itu atau tidak kenal Pak Ahok ketika itu, posisi itu harus diambil. Samara magang dulu ya? Magang sama Pak Ahok gitu, magang sama Pak Ahok. Tetapi kalaupun aku tidak magang sama Pak Ahok, aku akan mengambil posisi yang sama. Karena itu adalah posisi yang fundamental, yang sifatnya prinsip gitu kan. Ketika kita misalnya membenci seseorang atas dasar suku, ras, dan agama gitu ya, yaitu kita mengoyak keindonesiaan kita mempertanyakan sesuatu yang sifatnya sangat fundamental di dalam kenegaraan kita gitu. Nah, kalau itu dibiarkan dan itu menjadi sesuatu, dan itu sedihnya itu menjadi sebuah presiden sebenarnya sekarang mau tidak mau gitu, itu akan terus menerus dinormalisasi, bukan hanya kepada situasi ketika itu, tapi kepada orang-orang yang akan melanjutkan. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita tidak melawan ketika itu menjadi sebuah tradisi politik. Ya tentunya saya tahu gitu Pak Jokowi dan pemerintahannya melakukan banyak sekali hal untuk betul-betul memastikan hal yang sifatnya intoleransi seperti ini tidak berjalan gitu kan. Banyak yang sudah dilakukan lah, menurut saya tuh sekarang tuh udah banyak banget perbaikan masa hal gitu. Kalau kemarin Pak Jokowi tidak secara serius melakukan itu semua, mungkin saat ini situasinya akan lebih buruk gitu. Nah, tetapi yang ingin saya lawan ketika itu tuh bukan masalah pemilunya atau pilkadanya atau kita ingin Ahok jadi gubernur lagi, tetapi bahwa apa yang terjadi pada tahun 2017 itu seperti menghancurkan atau mempertanyakan keindonesiaan seseorang hanya karena orang itu beda warna kulit sama kita, beda agama sama kita. Dan saya gitu ya, merasa karena saya juga orang keturunan gitu, kalau Ahok sebagai keturunan dipertanyakan dan dituduh bukan pribumi dan lain-lain lah, saya juga merasa tersinggung karena berarti kita semua ini ada pribumi dan non pribumi, kita masih menggunakan istilah-istilah Belanda, masih adu domba, ada pengkotakan gitu kan, keturunan Arab dulu kan, keturunan Cina gitu kan, terus habis itu pribumi dan lain sebagainya loh. Kita semua sama-sama warga negara Indonesia gitu, tidak penting lagi latar belakang kita dari mana gitu. Jadi sebenarnya sikap saya ketika itu adalah sikap perlawanan terhadap upaya untuk mengoyak keindonesiaan apapun keturunan kita lah, mau Tionghoa gitu, Chinese gitu kan, Arab lah atau ya Jawa, Batak, ini kan hanya masalah latar belakang, tetapi kan yang di atas itu adalah keindonesiaan. Iya, iya. Dan saya ingat ya waktu kan ada juga serangan ke Samara dan sang suami Aji ya, ketika waktu itu Samara memutuskan untuk keluar dari PSI iya. Itu kan tiba-tiba ada stigmatisasi Samara ini ternyata kadrun, ternyata Yaman dan seterusnya. Artinya itu bisa mengena kamu juga ternyata. Betul. Makanya artinya itu bisa mengena kepada siapa saja gitu. Jadi sifat ekstrim itu bisa terjadi pada kedua belah kubu ya. Betul, itu bisa terjadi kepada siapa saja gitu. Makanya itu sebenarnya sebuah ungkapan-ungkapan yang sifatnya bisa ya agak ya rasis sih sebenarnya gitu. Dan itu tapi gini, orang-orang itu juga kadang-kadang tidak fair gitu. Nanti kepada satu kubu tidak rasis, kepada kubu yang lainnya rasis gitu. Nah, rasisme melawan intoleransi itu prinsip gitu loh. Kita nggak boleh melakukan itu pada siapa saja, kepada orang Jawa, kepada orang Batak, kepada orang Arab, kepada orang Tionghoa, nggak bisa gitu. Itu semua harus berbasis prinsip gitu. Jadi kalau basisnya prinsip, kita memahami apa yang disebut rasis, ya kita harus melawan segala bentuk upaya-upaya ujaran-ujaran kebencian kepada semua kelompok yang berbasis itu. Nah, kalau soal perlawanan terhadap rasisme, terhadap politik identitas dan pembelaan terhadap toleransi ini kan jadi salah satu prinsip yang mendasari keputusan Samara masuk politik ya. Yeah. Itu juga yang melatari kenapa Samara kemudian memutuskan masuk PSI ya. Iya, waktu itu ya. Terus sekarang sudah enggak. Itu gimana penjelasannya? Sebenarnya sih keluar dari PSI nggak ada kaitannya dengan sikap PSI soal toleransi dan lain-lain lah ya. Gitu. Tetapi kenapa dulu masuk ke PSI, kan dulu kita sama-sama dukung Pak Ahok kan di tahun 2017. Dan ketika itu lihat ada beberapa teman-teman PSI di sana, kita punya kesamaan nilai, kesamaan perjuangan. Akhirnya aku masuk ke PSI gitu. Jadi sekarang sih ya aku sih melihat teman-teman PSI masih kok memperjuangkan toleransi gitu kan ya, dengan cara mereka sendiri. Dan aku kira pasti akan tetap pada prinsip itu gitu. Dan mungkin kan ada orang-orang juga yang di luar partai yang juga memperjuangkan itu, kayak Mas Ahal misalnya kan gitu. Nah, ya hal seperti ini sih sebenarnya harusnya tidak menjadi perjuangan institusi, tapi perjuangan setiap orang Indonesia. Karena kalau sampai kita sebagai orang Indonesia tidak memiliki perspektif yang sangat clear terhadap isu toleransi ini dan
bagaimana kita berdiri dalam situasi-situasi ekstrim itu tidak jelas gitu ya, memang akan sulit untuk kita sebagai bangsa karena ini kan masalah-masalah yang sifatnya fundamental. Dan itu memang tujuannya sama, tapi kemudian bahwa Samara kemudian keluar dari PSI atau resign dari PSI itu kan karena soal pengen move on gitu aja ya. Dan saya ingat bahwa ketika Samara diserang oleh para pembenci ya sebagai antek Yaman dan seterusnya gitu, yang membela kan Grace Natali ya. Salah satu pembela gigi Samara kan Grace ya, sis Grace ya. Dan memang ini artinya menunjukkan bahwa tidak ada masalah dari segi perbedaan prinsip gitu ya dengan PSI gitu. Meskipun sekarang tetap gitu ya, prinsipnya sama. Nah, saya ingin kembali ke soal ini Samara, soal tadi yang saya bicarakan di awal soal stigmatisasi terhadap Habib nih. Dengan munculnya beberapa figur Habib yang agitatif, tadi dengan ideologi kebencian dan seterusnya ya, yaitu Habib Rizik Syihab yang sekarang sudah mulai menghilang gitu ya, tapi digantikan sosoknya oleh Bahar Smith. Nah, Samara melihatnya gimana itu? Ya sebenarnya sih ya kalau aku sih melihat ini bukan persoalan ras ya, tapi siapapun yang melakukan agitasi, siapapun yang melakukan propaganda yang berbasis pada kebencian, ya sara dan lain sebagainya, ya itu memang sesuatu yang harus kita kritik keras, harus kita lawan gitu. Karena mau tidak mau siapapun yang melakukan itu ya ini punya potensi untuk misalnya memupuk atau memberikan memberikan pemahaman yang salah pada generasi-generasi yang saat ini juga baru berkembang gitu. Misalnya anak-anak yang muda yang misalnya mau jadi first time voters nih gitu kan. Memang sih ini menurut saya lebih besar dibanding pemilu gitu. Tapi jangan sampai, karena kita ada momentum pemilu nih, jangan sampai pemilu kita nanti gitu dihiasi dengan sesuatu yang berbasis sara gitu. Ini kan bahaya gitu. Dan jangan sampai first time voters kita itu juga memiliki perspektif ke arah sana gitu. Ketika ada isu-isu yang sangat mendesak yang harus menjadi perhatian mereka gitu. Ya kayak misalnya isu perubahan iklim, lingkungan gitu kan. Isu yang berkaitan sama pekerjaan nih kan, banyak pengangguran terdidik loh sekarang masalah di negara kita gitu. Terus perumahan gitu, susahnya mendapatkan akses perumahan dan lain sebagainya. Nah ini tuh isu-isu yang harus menjadi fokus mereka gitu. Makanya saya tuh kenapa kritik terbesar saya terhadap orang-orang yang mainkan politik identitas. Mereka men-shift isu kita menjadi persoalan yang sifatnya identitas ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan yang sangat besar, yang lebih real, yang sangat berkaitan kepada kita, dan tantangan-tantangan ini tidak melihat apa suku kita, apa ras kita gitu. Tantangan ini menembus semua batas itu karena tantangan ini berkaitan dengan kita sebagai manusia gitu, sebagai warga negara gitu. Nah, tantangan-tantangan yang Samara sebut itu kan terkait dengan hal-hal yang membutuhkan public policy ya, state policy, kebijakan negara. Dan karena itu keterlibatan dalam politik menjadi penting gitu ya. Nah, saya ingin Samara cerita dong tentang ini kan bidang yang Samara pelajari nih di New York University ya. Kebetulan kan kita alumni nih, sama-sama alumni NYU. Sama-sama NYU gitu ya. Nah, Samara waktu di NYU kemarin dari tahun berapa itu? 2021 sih. Mulai ngambil kelasnya 2021 Januari. Aku mulainya spring. Wisuda Mei kemarin. 2023. Sebenarnya lulusnya udah dari Desember, kemarin cuma wisuda aja sih. Oh, oke. Jadi pas lagi gawat-gawatnya Covid itu ya? Iya, benar banget. Nah, jadi bagaimana Samara melihat public policy ya yang Samara pelajari di NYU gitu di Amerika, dan bagaimana itu berdampak terhadap bagaimana Samara melihat tadi tantangan-tantangan itu yang harusnya dihadapi oleh masyarakat kita, dan jangan kita itu justru terdistraksi oleh politik identitas gitu. Nah, Samara apa yang bisa diambil lah dari NYU, dari belajar di Amerika itu? Sebenarnya kalau misalnya saya boleh ngambil satu kesimpulannya Mas Hal gitu. Pengambilan kebijakan publik itu sesuatu yang sangat kompleks. Mau orang kan bilang bahwa aduh Indonesia nih birokrasinya ribet, percayalah di Amerika sama aja ribetnya gitu. Pengambilan situasi itu kompleks, prosedurnya tuh banyak gitu kan. Banyak yang harus tick the box lah gitu dan lain sebagainya. Nah, karena pengambilan keputusan di dalam kebijakan publik itu kompleks gitu. Banyak isu-isu yang mungkin kita menganggap, kita nih misalnya punya pemikiran, misalnya isu perempuan gitu. Apa sih sulitnya? Ayo dong segera sahkan undang-undangnya gitu kan misalnya. Waktu kemarin misalnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, segera sahkan, ketok
undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Udah diketok sekarang. Tapi apakah kita bisa langsung mengimplementasikan ini? Kan enggak. Perlu ada lagi peraturan pelaksana gitu kan. Dan ini butuh waktu 2 tahun sampai 2 tahun untuk bisa betul-betul menggodok peraturan pelaksana ini semakin jelas. Kalau mungkin peraturan pelaksana udah ada, kita perlu ngapain lagi? Mengedukasi dan memastikan bahwa peraturan ini, undang-undang ini dan turunannya bisa terjalin dengan baik di level kepolisian gitu kan. Kepolisiannya polisinya punya perspektif gender yang baik dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya kalau kita masih pusing dengan bicara politik identitas, kita melupakan bahwa setiap kebijakan, setiap isu yang kita hadapi itu membutuhkan proses dan pengawalan yang sangat nyata hingga itu bisa betul-betul terlaksana gitu. Dibanding kita pusing berdebat soal politik ini, terus kenapa kita nggak memastikan gitu bahwa setiap isu yang menjadi tantangan kita, yang sudah diambil kebijakannya itu terimplementasi dengan baik. Karena undang-undang dan regulasi itu baru step awal gitu. Kita belum bicara step-step implementasinya, kita belum bicara step sosialisasinya. Ini tuh stepnya banyak gitu. Makanya sebenarnya kalau saya tahu gitu, nggak mungkin semua orang terlibat. Warga negara tuh nggak semua kritis gitu kan. Tapi bagi warga negara yang kritis gitu, warga negara yang memang punya keinginan untuk terlibat lebih, ya keterlibatan memang tidak harus dalam sistem gitu. Tapi partisipasi gitu, partisipasi dalam pengawalan semua kebijakan ini menjadi nyata, itu jadi penting gitu kan. Kalau misalnya di Amerika itu gitu ya, salah satu yang saya pelajarin gitu ya, bukan melihat Amerika sebagai model yang bagus, tetapi setiap akademisi-akademisi yang saya temuin gitu, profesor-profesor saya masalah di situ ya, bahkan yang kritis, bahkan yang aktivis gitu ya, itu tuh selalu sangat mementingkan dan terus mendorong model-model partisipasi dalam pengambilan kebijakan, melibatkan publik dalam pengambilan kebijakan. Dan ini nggak mudah karena publik itu nggak semua kritis gitu. Tetapi kalau ada sedikit aja, 10% aja atau 1% aja yang kritis, itu harus dilibatkan. Untuk memastikan apa? Kenapa harus melibatkan publik? Untuk memastikan publik yang kritis ini, yang banyak ngomong ini, agar kebijakan itu betul-betul terimplementasi dengan baik gitu. Kenapa kita nggak fokus di sini aja perdebatan kita gitu, dibanding kita fokus berdebat masalah-masalah yang nggak relevan juga kan untuk saat ini. Ya. Ini mungkin seperti yang dilakukan Pak Mahfud dengan ngumpulin para Satgas itu hukum. Iya, Satgas hukum mungkin, kan itu kan ada jadi. Najwa Shihab, Bisa ada orang-orang yang selama ini, tokoh-tokoh yang selama ini dianggap sebagai kritik, punya kritik yang tajam lah gitu terhadap pemerintah kan. Dikumpulin sama Pak Mahfud gitu. Itu malah justru positif ya. Iya, menurut saya Samara. Menurut saya iya, dan bahkan sebenarnya tradisi bertemu dengan orang yang mengkritik kita dan gak suka sama kita itu bagus, Mas. Gitu. Jadi apa ya? Itu kan membangun perspektif kita, dan juga bisa jadi gini. Dari segala hal yang kita lakukan gak mungkin semuanya sempurna. Misalnya kita pengambil kebijakan gitu. Mungkin kebijakan yang kita ambil tuh bagus, tetapi kita tetap butuh orang yang men-challenge kita kan gitu. Jadi siapa tahu kalau misalnya kita manggil orang yang mengkritik kita, atau orang yang ya bisa men-scrutinize kita, itu bagus gitu. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan dan apa yang tim kita lakukan itu tidak mendetek masalah-masalah itu, tapi orang itu bisa melihat dengan angle dan perspektif yang berbeda, bahwa ini ada persoalan di sini gitu. Jadi dilihat dari sudut pandang dari luar lah gitu. Betul, itu penting sih. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini kan Samara sebelumnya kan berkarir di PSI, kemudian mendapat Fulbright, terus dan itu nggak mudah loh itu, nggak sulit, sorry. Ya kita sesama Fulbrighter ya. Jadi boleh bangga dikit ya. Nggak mudah loh mendapatkan beasiswa Fulbright, itu luar biasa. Samara itu TOEFL-nya harus level tertentu kan, terus kemudian belajar di NYU, terus sekarang balik lagi. Apa yang akan Samara lakukan ya dalam kaitannya dengan politik atau yang sedang dilakukan oleh Samara? Kan sudah sekarang kan nggak di partai berarti kan? Enggak. Nah, kerja politik Samara apa sekarang? Atau nanti mau ngapain? Gini Mas Hal, jadi saya tuh waktu keluar dari PSI saya berpikir panjang. Kalau misalnya di luar politik kan ada beberapa hal yang aku lakukan lah. Secara politik yang lebih luas, saat ini aku punya komunitas namanya Teman Sandar. Ini komunitas fokusnya menyambungkan korban-korban kekerasan seksual dengan psikolog gitu. Karena Teman Sandar gitu. Bagus namanya. Ya, teman untuk bersandar. Iya, betul. Gitu. Jadi bahu dong berarti. Menjadi bahu. Nah, komunitas ini sebenarnya fokusnya menyambungkan korban kepada psikolog. Kenapa? Karena ketika kita bicara korban kekerasan seksual nih, Mas Hal ya. Orang nanti ngamuk-ngamuk, wah kurang ajar nih pelakunya, harus kita pidanakan segala macam. Perspektif orang itu mengadili pelaku dan memang harus diadili. Tetapi yang orang lupa, itu korban bisa memiliki trauma yang sangat mendalam dan bisa tidak pulih dari proses kekerasan seksual, dari peristiwa kekerasan seksual itu gitu. Jadi
yang kita ingin lakukan adalah kita jangan lupa juga loh memulihkan korban ini dan memberikan pendampingan secara psikologis kepada mereka. Karena sedih kalau dengerin cerita-ceritanya korban-korban itu dan bagaimana mereka setelah bahkan tahunan gitu atau bahkan kejadian masa kecil tapi udah besar masih belum bisa pulih, itu sangat menyedihkan gitu. Jadi fokus kita ke situ. Dan juga kita, karena aku nih percaya Mas Hal ya, persoalan-persoalan kekerasan seksual, persoalan-persoalan KDRT, berbagai macam persoalan antara relasi dengan perempuan dan laki-laki, termasuk juga sulitnya perempuan misalnya mengakses karir yang lebih tinggi, itu semua juga sangat bergantung pada persoalan ekonomi gitu. Artinya ketika ekonominya itu timpang, maka secara natural terjadi ketidaksetaraan gitu. Misalnya relasi perempuan dan laki-laki gitu. Persoalannya adalah ketika laki-laki memiliki beban total untuk mencari uang gitu ya, terus kemudian memberikan ya pendapatan itu kepada istrinya, sementara istri tidak memiliki pendapatan, bergantung pada pendapatan si laki-laki. Nah ini ada jadi ketimpangan. Kenapa? Ya kalau misalnya suaminya orang baik, suaminya peduli, penuh kasih segala macam, ya kan alhamdulillah gitu kira-kira ya. Tetapi pada realitanya juga banyak persoalan-persoalan yang timbul. Seperti apa? Seperti relasi yang abusive. Relasi yang toksik gitu, KDRT akhirnya kekerasan seksual dan lain sebagainya. Untuk perempuan ini akhirnya keluar dari si laki-laki itu kadang-kadang juga mempertimbangkan aspek finansial. Misalnya kalaupun dia tidak berpikir tentang dirinya, dia berpikir tentang anaknya, nanti siapa yang mau membiayai anaknya dan lain sebagainya gitu. Nah, ketimpangan secara finansial ini punya efek ternyata kan terhadap misalnya kejadian-kejadian seperti ini dan sulitnya mereka keluar dari relasi yang abusive itu. Nah akhirnya juga kita di Teman Sandar ini meskipun ini sebenarnya lebih kepada simbolik ya, karena nggak akan bisa menyelesaikan persoalan, ya kita juga bantu untuk memberikan modal kecil-kecilan kepada perempuan-perempuan ini mendirikan usaha. Ya niatnya kalaupun mereka tidak memiliki akses pendidikan yang tinggi gitu dan tidak bisa bekerja gitu, berkarir di ranah ya korporat dan lain sebagainya, mereka bisa punya usaha lah untuk punya tabungan sendiri dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan juga. Tetapi kalau kerja politik yang level praktis masih juga masalah gitu kan. Kenapa? Karena terlalu naif kita kalau kita misalnya meninggalkan politik di level praktis ini. Karena gini, politik itu kan ada dua gitu. Politik yang long term, kita bicara gagasan, kita bicara kebijakan di level atas dan lain sebagainya gitu. Tetapi juga politik yang long term ini hanya bisa kejadian kalau politik praktisnya selesai dulu gitu. Politik elektoral 5 tahunan kalau orang yang tepat misalnya memimpin Indonesia. Waktu saya keluar dari PSI, saya sempat setelah 6 bulan 7 bulan tuh berpikir, apakah saya harus masuk partai politik lagi? Apakah saya harus nyalek lagi? Tapi saya putuskan enggak. Kenapa? Enggak dulu. Enggak dulu gitu. Untuk pemilu kali ini enggak dulu. Oke, gitu. Lebih tepat enggak dulu ya. Enggak dulu. Karena kita enggak pernah tahu di masa depan gitu kan. Betul masalah. Kenapa? Karena menurut saya pemilu 2024 ini terlalu penting untuk saya memikirkan diri saya sendiri. Saya udah pernah nyalek kan Mas Hal. Nyalek itu membuat kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Saya bantu Pak Jokowi ya di TKN segala macam. Tetapi nggak mungkin bisa 100% bantu Pak Jokowi. Karena pasti 70%-nya mikirin dapil gimana gitu kan. Apalagi first timer. Aduh, first timer tuh nyari suara kan Mas. Partai baru juga. Partai baru gitu kan. 70% mikirin gimana caranya untuk menang, gimana caranya bangun jaringan dan lain sebagainya. Kalaupun sekarang udah di jaringan dan lain-lain, tetap pasti 60%-nya mikirin dapil. Kan kalau nggak kepilih kan juga banyak amanah yang bakal ya dikecewakan lah. Tapi dari segi suara waktu itu Samara sudah memenuhi syarat sebenarnya. Iya. Ya, cuma sayangnya partainya yang nggak lolos Senayan ya. Iya. Nah, ya udah. Paid off itu. Iya, nggak apa-apa. Tetapi tetap keputusan itu aku ambil akhirnya oke. Enggak deh, kayaknya saya mau 100% fokus gitu ya. Menjaring teman-teman muda gitu ya untuk kita men-shift pemilu ini menjadi sebuah isu, menjadi sebuah gagasan yang sangat penting dan memastikan isu dan gagasan itu juga bisa dibawa oleh kandidat yang kita percaya. Gitu. Kandidat presiden. Oke, jadi fokusnya lebih ke capres berarti ya. Yes. Apa pilpres? Pilpres. Okay. Karena pemilu 2024 ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Ini beda sama 2019. 2019 kita ketika itu memastikan agar program yang sudah baik di periode pertama dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Kita sudah tahu Pak Jokowi, kita sudah tahu kinerjanya, kita ingin Pak Jokowi melanjutkan itu. Tetapi 2024 ini momentum yang sangat penting karena kita bicara transisi kepada kepemimpinan yang baru, gitu kan. Kepemimpinan yang baru ini akan menentukan apakah Indonesia akan melanjutkan gagasan-gagasan yang sudah dilakukan Pak Jokowi dengan kebaruan-kebaruan yang
ya kan, perbaikan-perbaikan yang ada, kebaruan-kebaruan untuk membuat kita makin cepat dengan speed tertentu, makin lepas landas, atau akan membuat ya Indonesia stuck di sini gitu, atau bahkan mundur gitu, lebih bahaya lagi gitu kan. Nah, karena itu di situ aku memutuskan udahlah kita berkomunitas gitu ya, untuk memastikan 2024 ini kita bicara isu-isu itu untuk kita semua yang muda-muda. Nah, poin terakhir ini menarik sekali soal politik jangka pendek ya, politik praktis yang Samara lakukan, yaitu dengan menggalang komunitas untuk fokusnya ke Pilpres. Dan saya tahu, saya baca di tweet Samara mendirikan lari ya, komunitas lari bersama Pangeran Sehaan. Nah, tapi ini kita tunda dulu untuk topik kita di segmen berikutnya, Sam. Siap. Oke ya. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita lanjutkan ke episode berikutnya. Terima kasih Samara. Terima kasih Mas Hal.